di poin yang kedua. Tadi Pak Pusta sudah bilang, apakah memang sudah ada bukti dari sebuah peluang yang barusan diceritakan oleh Pak Pusta? Ada, ya. Ada orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu sudah begitu banyak testimoni terkait dengan mereka-mereka yang sudah bekerja, berjuang, dan mereka berhasil. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan dari Indonesia bagian timur. Dari Sumatera sudah, dari Pulau Jawa sudah, Kalimantan sudah. Hari ini kita akan dengarkan dari Sulawesi, ya. Ada Pak Hamzan di sini. Pak Hamzan ini adalah seorang guru honorer, ya. Beliau juga sangat aktif di organisasi, begitu sibuknya organisasi di kecamatan, kelurahan, RT, RW dan sebagainya. Dan beliau ini juga sudah cukup lama sekali bergelut di bisnis-bisnis jaringan dan juga di beberapa agen-agen asuransi. Tetapi hari ini beliau akan berikan testimoni kepada kita. Ada apa dengan Devindo? Kenapa beliau masih mau menjalankan bisnis Devindo dengan segala kesibukan ini, dengan semua keterbatasan waktu yang luar biasa, beliau masih bisa capai AM dalam waktu 25 hari. Nah, nggak sampai sebulan loh. Dan ini adalah masa pandemi COVID-19. Apalagi tidak COVID ini, Pak Hamzan bisa lari kencang ini. Kayaknya bisa 5-10 hari ini. Kita akan dengarkan. Kita kupas dulu apa kiat dan strategi dan apa misinya beliau dan kenapa dia sukses dalam waktu 25 hari dia bisa jadi AM. Mari kita simak Pak Hamdan. Berikan kiat-kiatnya buat kita. Silakan, Pak. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, saya atas nama Hamdan dari Kolaka, dari pelosok, ya boleh dikata dari pelosok Pak, karena di sini kami berburu jaringan untuk kemudian bisa mengakses yang namanya jaringan internet. Saya sedikit memperkenalkan diri. Saya lahir tahun 1985, jadi umur sekarang sekitar 34 tahun. Saya sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, alhamdulillah, dan istri saya namanya Dewi Sartika yang juga sudah join jadi PS, ya sudah join jadi PS. Adapun kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan, aktivitas keseharian saya itu boleh dikata banyak Pak. Di sela-sela kesibukan saya banyak mengajar sebagai guru honorer di salah satu sekolah SMA yang ada di daerah saya ini. Jadi saya sibuk melayani mereka karena di saat-saat sekarang ini kita juga melakukan pembelajaran secara online, secara daring, melayani anak-anak yang sekolah. Terus saya juga aktif sekarang pekerjaan saya juga yaitu sebagai usaha RT RW Net Pak. Jadi dari Kolaka kami lempar internetnya, jaringannya masuk desa, dan di desa saya kelola semua. Ada beberapa, alhamdulillah kalau dari penghasilan juga sudah cukup lumayan.
Tapi di saat corona Pak, banyak sekali halangan dan rintangan usaha saya. Dan selanjutnya juga saya sudah sering mengikuti atau bahkan sudah banyak bisnis-bisnis yang berbasis, ya boleh dikata MLM begitu. Saya sudah ada beberapa yang saya masuki. Saya juga banyak beraktivitas di masyarakat karena kebetulan titel saya yang SPDI di belakang itu Pak, itu juga memiliki tanggung jawab besar terhadap umat. Alhamdulillah. Sedikit saya ceritakan bagaimana saya bisa langsung join di Fingo atau jatuh cinta kepada Fingo. Jadi awalnya saya sempat scroll tadi kembali, saya punya chat dari Ibu Haryati, AM saya di Kendari, dan Pak Rahman juga yang sudah AM saya, sponsor saya itu. Saya lihat di situ tertanggal 4 Mei kalau tidak salah, 4 Mei 2020 itu WA-nya masuk di saya. Tapi pada saat itu Pak, karena kesibukan juga, saya belum sempat membuka dan mempelajarinya. Jadi nanti sekitar 10 hari kemudian WA itu langsung ditelepon sama Pak Ibu Haryati, Pak Abdul Rahman, menelpon langsung ke saya, memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana plan bisnis di Fingo. Beberapa itu tidak cukup sekitar 1 menit, 2 menit, kalau tak salah itu sekitar 5 menit lah. Beliau menjelaskan kepada saya langsung ada semacam ketertarikan untuk bergabung. Itu belum saya pelajari lebih dalam, belum. Nanti setelah beliau menelpon, saya kembali membuka WA dari Ibu Haryati dan mempelajari. Lalu kemudian setelah ditelepon begitu, di pull up lagi sama Ibu Haryati. Lalu saya menyatakan saya siap dan saya mau join di Fingo. Di situ. Itu tanggal 14. Saya berusaha cari modal dulu karena pada saat itu saya mendaftar yang paket 865.000. Paket 865.000, dan pada saat itu saya kumpul duit. Pada saat tanggal 18 maka keluarlah resmi setelah saya menjadi PS 18 Mei 2020. Resmilah saya jadi PS di Fingo pada saat itu. Lalu tapi ada hal menarik yang perlu teman-teman pahami semua di sini. Di saat saya sudah dipresentasikan dan mempelajari itu pada tanggal 14 itu sekitar 14-15, di situ saya belum join, saya sudah memperkenalkan Fingo juga kepada teman-teman saya yang sering datang di warkop, cerita-cerita, nongkrong-nongkrong. Saya cerita ke mereka bahwa ada bisnis seperti ini. Saya pun pada saat itu masih bingung untuk menjelaskannya, tapi saya cuma menyampaikan. Ternyata mereka baru tahu. Saya tambah melihat peluang. Ternyata ini Fingo masih kurang yang tahu. Ini peluang bisnis ini karena masih kurang yang tahu. Artinya peluang untuk kita memperkenalkan kepada orang. Selanjutnya di tanggal 18, jadi di saat saya pas join di tanggal 18 sudah upgrade PS. Pada hari itu kalau bukan hari itu, bukan hari itu, besoknya itu sudah ada yang join lagi. Jadi memang saya lihat sistemnya, saya pelajari baik-baik, saya pelajari masuk di grup kandidat, di grupnya Ibu Haryati. Saya lihat, di situ saya mulai targetkan, saya mau target minimal satu orang satu hari. Jadi target saya pada saat itu 1 orang 1 hari, berarti untuk mempercepat diri saya menjadi AM, saya target 1 bulan. Targetnya 1 bulan. Karena Ibu Haryati pada saat itu dia dia langsung hanya 3 minggu langsung AM. Saya semakin termotivasi. Saya mau kejar yang 3 minggu itu. Ternyata saya kelewatan sedikit, sekitar 4 hari. Jadi saya dari PS jadi AM itu kurang lebih 25 hari. Alhamdulillah
dan kemarin sudah dilantik, itu ada kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang menarik juga di sini yang perlu saya sampaikan, pertama istri saya itu dia join di PS yang ke-6. Jadi istri saya belum. Nanti dia di yang urutan ke-6 dari setelah ada beberapa teman, ada keluarga saya masukkan. Nanti istriku masuk karena bukan persoalan dia ndak mau masuk duluan, tapi karena sambil saya kumpul duit untuk bisa istriku daftar, karena saya katakan kepada istriku bahwa ada hal menarik yang ada di Fingo ini dan tidak ada di tempat lain, maksudnya di bisnis lain. Karena kalau persoalan bisnis ajak mengajak atau kayak semacam MLM begitu, saya juga sudah banyak tahu sedikit cara kerjanya. Jadi sambil kumpul duit, nanti istriku masuk di hari ke-6. Nah, ada hal menarik yang membuat saya, kenapa istri saya harus saya tarik, karena di Fingo ini di situ ada ahli waris. Jadi saya bisa berkesimpulan bahwa Fingo ini di samping sebagai bisnis yang sangat bagus, saya anggap bahwa Fingo ini adalah bisnis masa depan anak. Itu yang menjadi motivasi saya. Artinya saya sudah berpikiran bahwa dikala nanti saya sudah insya Allah berhasil di Fingo, ini tentu juga akan membawa dampak yang sangat positif kepada anak-anak saya. Artinya ketika kita orang tua sudah mampu memikirkan bagaimana anak kita ke depannya, maka kita harus mempersiapkan segala-galanya hari ini sehingga mereka nanti bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, terus kemudian mereka bisa berkehidupan yang layak. Jadi saya berkesimpulan bahwa Fingo ini menurut saya adalah selain bisnis yang begitu hebat, saya anggap bahwa bisnis Fingo ini adalah bisnis keluarga, bisnis untuk masa depan anak kita. Karena seumur hidup terus kemudian bisa diwariskan. Yang selanjutnya juga di tengah-tengah begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi, saya tetap optimis bahwa saya harus tetap menjalankan ini, karena prinsip saya selalu yang ada terdetik dalam diri saya bahwa Fingo ini sangat mudah diterima oleh orang, sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah karena saya sudah membuktikannya. Cuma kendala yang saat ini yang kita hadapi, yang pertama itu karena di masa lockdown atau di masa-masa ini masih banyak teman-teman kita yang orang-orang yang kita ajak itu tidak bermodal. Maksudnya untuk makan saja mereka susah. Mereka mau sekali ikut tapi karena penghasilannya tidak ada. Jadi mereka menunda-nunda, dan sudah ada list-listnya yang saya sudah persiapkan untuk mereka nanti didatangi kembali. Jadi poinnya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, bisnis Fingo ini adalah bisnis hebat. Kita hanya butuh 2-5 menit, teman-teman, 2-5 menit untuk menjelaskan kepada orang, dan setelah 2-5 menit itu berhasil, maka kita akan menikmati hasilnya seumur hidup. Seumur hidup kita nikmati hasilnya, karena sekali mereka jadi PS, maka selamanya akan menjadi aset kita. PS itu adalah aset kita. Kalau shopper boleh jadi mereka ndak berbelanja terus di Fingo, tapi kalau PS insya Allah pasti akan terus berbelanja, teman-teman. Jadi kita hanya butuh 2-5 menit saja mempresentasikan Fingo kepada rekan-rekan kita yang lain. Dan keberhasilan saya mencapai AM, saya juga tidak terlepas dari dukungan keluarga saya, keluarga istri saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka karena juga bisa mempercayakan saya untuk kemudian mereka bisa bergabung di Fingo. Jadi modal utama yang perlu juga, jangan sampai teman-teman melupakan keluarga, karena biasanya yang bisa lebih memahami kondisi dan keadaan kita itu adalah keluarga terdekat. Jadi kita ajak keluarga kita, mulai dari istri,
anak-anak kita, saudara-saudara kita ajak, kita sampaikan ke mereka. Kita sampaikan bahwa ini Pingo, bisnis yang bisa menjamin masa depan anak kita. Mungkin seperti itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman, bahwasanya intinya saya selalu mendengar satu kata-kata yang itu sangat menyentuh apa yang ada dalam pikiran dan hati saya dari Pak Nasran sendiri ketika mengupload satu kalimat melalui videonya, bahwa jangan jadi lalat, karena lalat itu akan mencari tempat sampah di tempat sampah di taman bunga. Dan jadilah kamu lebah, karena lebah akan mencari bunga meskipun berada di tempat sampah. Artinya teman-teman, biasanya kalau kita mengatakan masalah bisnis ajak orang itu sudah Halo, paham ya? Mungkin ada kendala teknik sih, Pak Jonathan. Kita langsung masuk ke topik keduanya. Pak Andi udah siap? Oke, siap. Pak Andi sudah siap, Pak Andi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzan. Saya harus kutip dulu satu kalimat dari Pak Hamzan. Beliau sangat luar biasa. Orang baru dalam 25 hari bisa capai AM di situasi kondisi pandemi ini. Beliau tadi cuma bilang ya, modal beliau cuma yakin, semangat, dan mau mengerjakan. Simple ya, teman-teman semua ya. Ini bisa di-combine tadi dengan bilang Pak Pusta. Pak Pusta bilang bahwa hanya orang yang mau mengerjakan, bukan selalu berpikir ragu-ragu, selalu banyak bertanya, dan selalu banyak menunggu bukti-bukti. Tadi Pak Hamzah sudah buktikan tadi presentasinya Pak Pusta, dia cukup yakin, lakukan, kerjakan dengan semangat. Tadi akhir ceritanya dia bilang, kalau Anda ditolak, cari yang lain. Kalau Anda ditertawakan, doakan mereka. Dan kalau kita sudah sukses, ajak lagi mereka. Nah, gitu.